Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febrijana, NPM 1910303018 dari Prodi Pendidikan IPA-B. Pada simulasi stretch kali ini, saya akan menjelaskan tentang gerak meningkat beraturan. Nah, sebelumnya, apa sih gerak meningkat beraturan itu? Jadi, kalau gerak meningkat itu sendiri merupakan gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Nah, agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal. Nah, suatu gerak meningkat beraturan dapat dikatakan sebagai suatu gerak dipercepat beraturan. Mengingat perlu adanya suatu percepatan yang bersecara tetap dengan arah yang berubah, yang selalu mengubah arah gerak benda agar menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Nah, gerak melingkar beraturan sendiri itu juga dapat dikatakan sebagai gerak melingkar dengan besar kecepatan sudutnya itu tetap. Nah, di sini saya telah menyiapkan beberapa hal yang diperlukan dalam simulasi ini. Nah, ini tuh merupakan rumusan yang sebelumnya saya buat dan dapat saya gunakan dalam simulasi ini. Yang pertama itu tentu saja ada when, terus gambar bendera, klik, kemudian ada variabel-variabelnya yaitu ada T, saya menggunakan angka 0, kemudian W atau omega saya menggunakan angka 20, kemudian R-nya saya menggunakan angka 90, kemudian X-nya itu 50, Y0 itu 150, kemudian untuk rumusnya itu tuh ada X-nya itu tuh R dikali cos dikali omega dikali T, kemudian Y-nya itu R dikali sin dikali of W dikali T, kemudian selanjutnya ada go to X, kemudian Y, kemudian ada iras A, kemudian ada set pen color tool. Nah, teman-teman pasti sudah pada tahu ya kalau set pen color tool itu digunakan untuk menentukan kita tuh ingin menggunakan warna apa untuk titik-titik yang ada pada simulasi ini nih. Nah, di sini saya menggunakan warna hijau. Kemudian juga ada set pen size tool. Nah, kalau set pen size tool ini tentunya untuk menentukan ukuran pada titik-titik ini pada saat simulasi nanti. Di sini saya menggunakan ukuran pennya itu 5. Kemudian ada repeat until, kemudian ada pen up, terus juga ada rumus X0 itu tuh R dikali cos dikali omega dikali T, kemudian Y0 itu tuh R dikali sin of W dikali T, kemudian ada go to X 0 Y 0, kemudian ada pen down, dan yang terakhir ada stage T by 0,3. Nah, oke teman-teman, langsung aja yuk kita coba simulasinya. Nah, terlihat ya bahwa objek yang berupa bola ini itu dapat berputar dengan baik nih teman-teman, dan juga sesuai dengan lintasannya. Nah, kemudian jarak antar titik-titik yang ini tuh juga teratur atau sama, dan kecepatannya pun juga sama. Nah, kemudian pada simulasi ini tuh saya diberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, yaitu jika jari-jari gerak melingkarnya itu tetap dan kecepatan sudutnya itu berubah, apa yang terjadi? Nah, oke, sekarang kita mulai aja. Misalnya jari-jarinya itu tetap 20 ya. Kemudian jarinya itu tetap 90. Kemudian kecepatan sudut itu berubah. Nah, ini kan kecepatan sudut pertama 20. Nah, misal di sini saya ubah kecepatannya itu menjadi 30 nih, teman-teman. Nah, apa sih yang akan terjadi? Nah, teman-teman, sehingga terlihat ya bahwa saat jari-jarinya itu tetap nih, yaitu tetap 90, namun kecepatan sudut itu diubah menjadi 30, maka yang terjadi adalah lintasan pada bola tersebut itu menjadi lebih renggang nih, teman-teman. Dan juga putaran yang terjadi itu juga semakin lebih cepat. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan kedua, jika kecepatan sudut geraknya itu melingkarnya itu tetap, dan jari-jari itu berubah, apa sih yang akan terjadi? Nah, tadi kan W-nya itu semua itu kan 20 ya, ini saya ubah lagi menjadi 20. Kemudian jari-jarinya itu yang disuruh berubah. Nah, di sini saya mempunyai 2 pilihan. Yang pertama, jari-jari itu misalnya saya ubah menjadi yang lebih besar dulu nih. Misalnya kan 90 semuanya, terus misalnya jadi 110 nih. Apa sih yang akan terjadi? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, apabila jari-jari itu diubah menjadi lebih besar nih, namun kecepatan sudutnya itu tetap, yang terjadi adalah jarak lintasan pada bolanya itu tuh semakin renggang nih teman-teman, dan
juga putaran yang terjadi juga semakin cepat, beda ya sama putaran yang tadi itu. Kemudian nih, pilihan kedua yaitu jari-jarinya itu saya ubah menjadi lebih kecil nih. Tadi kan awalnya kan 90, terus kan saya ubah besar jadi 110. Nah, kemudian saya ubah lagi nih, misalnya menjadi lebih kecil yaitu 45. Nah, yang terjadi apa sih? Nah, wah, jelas banget ya teman-teman perbedaannya. Jadi, ternyata kalau misalnya jari-jari itu kita ubah menjadi lebih kecil, yaitu 45, maka jarak lintasannya itu menjadi semakin rapat nih teman-teman, dan juga putaran yang terjadi itu juga semakin mengecil dan juga semakin lama. Nah, dan pada simulasi ini juga nih ternyata hasil dari T, kemudian hasil dari X0 dan juga Y0 ini tuh dapat berubah tergantung pada saat kita itu memberhentikan bola atau objek tersebut nih. Nah, sedangkan untuk nilai dari W, kemudian nilai dari R, dan X, dan juga nilai dari Y itu tuh tetap tidak mengalami perubahan, teman-teman. Kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.